Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Harim Tazila dengan NIM 06101182429007 dari kelas A Indralaya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laju reaksi. Laju reaksi merupakan suatu proses di mana zat bereaksi mengalami perubahan menjadi produk. Selama reaksi berlangsung, jumlah zat bereaksi akan terus menurun, sementara jumlah produk yang terbentuk akan semakin meningkat. Semakin cepat perubahan terjadi, maka semakin besar laju reaksinya. Selanjutnya, laju reaksi biasanya diamati melalui perubahan yang tampak secara fisik, seperti terbentuknya endapan, perubahan warna, atau munculnya gas. Waktu yang dibutuhkan hingga perubahan tersebut muncul dicatat, dan dari situ laju reaksi dapat dihitung. Dari situ, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin cepat perubahan terjadi, maka laju reaksinya semakin tinggi. Sebaliknya, jika perubahan berlangsung lambat, berarti laju reaksinya rendah. Laju reaksi ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti konsentrasi, suhu, dan sebagainya. Tapi untuk pembahasan kali ini, kita fokus pada konsep umumnya saja. Selanjutnya ada teori tumbukan. Teori tumbukan menyatakan bahwa reaksi kimia dapat terjadi apabila partikel-partikel zat bereaksi saling bertumbukan. Namun, tidak semua tumbukan akan menghasilkan reaksi. Agar suatu tumbukan dapat menyebabkan terjadinya reaksi, dua syarat harus terpenuhi. Yang pertama, partikel yang bertumbukan harus memiliki energi yang cukup, minimal sebesar energi aktivasi, yaitu energi minimum yang diperlukan untuk memulai reaksi. Kedua, itu tumbukan tersebut harus terjadi dengan orientasi atau arah yang tepat, sehingga memungkinkan terbentuknya atau terputusnya ikatan kimia. Tumbukan yang memenuhi kedua syarat tersebut disebut sebagai tumbukan yang efektif. Semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi dalam suatu sistem, maka laju reaksi akan semakin tinggi. Dengan kata lain, laju reaksi bergantung pada frekuensi dan efektivitas tumbukan antar partikel. Bahan kimianya dapat dituliskan sebagai reaksi menghasilkan produk. Sebagai contoh itu H2 plus O2 menghasilkan H2O. Selanjutnya saya akan memberikan dua contoh soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tumbukan efektif menurut teori tumbukan? Dan apa dua syarat utama agar tumbukan bisa menghasilkan reaksi? Jawabannya itu, tumbukan efektif adalah tumbukan antar partikel yang menghasilkan reaksi kimia. Menurut teori tumbukan, agar tumbukan menjadi efektif dan bisa membentuk produk, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, partikel memiliki energi yang cukup, minimal sebesar energi aktivasi. Dan yang kedua, tumbukan terjadi dengan arah atau orientasi yang sesuai, sehingga ikatan antar partikel bisa terbentuk atau terputus dengan benar. Pertanyaan yang kedua itu, apa saja perubahan yang bisa diamati secara visual dalam praktikum laju reaksi? Berikan minimal dua contoh. Dalam praktikum laju reaksi, perubahan visual yang bisa diamati antara lain perubahan warna, terbentuknya endapan, atau munculnya gas. Contohnya, ketika larutan bening jadi keruh karena terbentuknya endapan sulfur, atau saat reaksi logam dan asam menghasilkan gelembung gas. Perubahan-perubahan inilah yang menandakan reaksi sedang berlangsung dan bisa digunakan untuk memperkirakan laju reaksinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me home,